ini kita setahun harus kayak gini Pak, setahun kita harus bikin ini, bikin itu. Kalau saya enggak, saya sampaikan, kita nggak usah muluk-muluk ngomong setahun. Yang jelas OPD, ASN itu kerja hari besok itu sesuai laporan masyarakat hari ini. Nggak usah muluk-muluk dulu ngomongin tahun-tahun. Saya bilang, yang penting kita itu kerja atas dasar apa yang masyarakat inginkan hari ini. Masyarakat hari ini inginnya jalan selesai, ya besok kerjanya beresin jalan. Masyarakat hari ini pengennya masjid dibenerin, ya besok kita harus ngebenerin masjid. Jadi nggak usah terlalu teoritis, sehingga keluhan masyarakat itu harus bisa kita tindak lanjuti secepat-cepatnya. Subang terlahir dari tanah yang subur dan semangat warganya yang tak pernah padam. Pesona keindahan alam memancar dengan penuh makna. Daerah yang terus berkembang melalui inovasi dan pelayanan publik yang bersinergi dari pemerintah untuk masyarakatnya. Dari seorang pemimpin muda berjiwa besar, Bupati Renaldi Putra Andita Budi Raemi atau yang kerap disapa Kang Rey, membuktikan bahwa kepemimpinan lahir dengan melaju di jalan yang sama dengan rakyatnya. Melihat langsung, mendengar tanpa perantara. Jadi karena ini hari Jumat, kita sudah rutin selama dari awal saya dilantik, setiap Jumat itu kita melakukan Sabah Desa, di mana Sabah Desa itu saya beserta Pak Wakil dan seluruh OPD itu keliling ke semua desa yang ada di Kabupaten Subang. Targetnya 245 desa harus saya injak dalam 1 tahun. Ya kita kalau Jumat nih apa ya, sekalian healing, karena healingnya saya dan Pak Wabub ketika ketemu masyarakat di lapangan kayak gitu. Ikutin perjalanan saya hari ini, kita Sabah Desa ke Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang. Ayo kita ngabret. Dengan semangat Subang ngabret, Kang Rey dan rombongan menempuh jarak demi jarak, menembus desa dan lereng perbukitan. Alam dan asri terhampar dengan penuh keindahan. Sekali seminggu rutin dilaksanakan. Di tengah-tengah perjalanan, Kang Rey berhenti sejenak untuk meresmikan salah satu jalan yang sudah dibenahi. Jadi di Ponpes Al Nur itu kita meresmikan jalan hampir sekitar 200 meter, 180 sampai 200 meter, itu jalan sudah bertahun-tahun. Di situ tidak pernah diperbaiki dan tidak pernah tersentuh. Kita intervensi, akhirnya alhamdulillah hari ini mereka bersyukur jalannya sudah diperbaiki. Bahkan kalau teman-teman tadi mengikuti, sebelum nyampe ke daerah situ kita melewati itu jalan dulu itu, jalan-jalan yang kita lalui itu dulu hancur. Nah sekarang sudah mulai mulus, semua sekarang sudah mulai bagus, karena tahun ini saya mengintervensi di anggaran perubahan itu. Biasanya tiap tahun itu jalan di Kabupaten Subang anggarannya hanya 50 miliar. Bahkan lebih besar anggaran hibah untuk daripada anggaran jalan. Hari ini saya rubah. Anggaran hibah saya banyak dihapuskan, tapi anggaran jalan saya naikkan di 250 miliar. Karena memang keluhan masyarakat Subang, karena saya buka aduan kan, semua masyarakat itu yang paling banyak mengadu itu masalah jalan. Jalan di Kabupaten Subang ini, karena pertama saya dilantik, itu jalan di Kabupaten Subang itu 40%-nya masih rusak berat. Itu jadi PR saya. Alhamdulillah tahun ini bisa saya intervensi sekitar 80 km jalan bisa saya selesaikan kayak gitu. Kang Rey dan rombongan tiba di kantor Kecamatan Cisalak dan warga menyambut dengan penuh antusias. Kehadirannya bagi keteduhan yang dinanti-nanti. Anak-anak mungkin juga sedikit banyak sudah kenal saya. Akhirnya kadang itu deh, kadang masyarakat itu kadang nggak muluk-muluk. Mereka sebenarnya ingin ketemu pemimpinnya aja sudah lebih dari cukup. Maka dari itu ketika saya datang memang diantus. Dan ini selalu seperti ketika Sabah Desa itu selalu saya, bahkan kadang mohon maaf, kadang mungkin capek, bisa sampai capek karena nggak berhenti, tapi ya justru itu jadi apa ya, jadi semangat saya ketika melihat masyarakat seantusias itu.
kayak ngasih mood booster buat saya bahwa masih banyak masyarakat kita yang perlu saya tingkatkan lagi kualitas kehidupannya. Mereka ketemu bupati kan nggak tiap hari ya, mereka ketemu pemimpinnya nggak setiap hari, jadi ketika ketemu mungkin mereka menjadi momen-momen tertentu. Karena dulu saya pernah ngerasain, saya jadi anak SD, SMP, memang saya ketika ketemu bupati, pejabat pada waktu itu, gubernur, kayak kebanggaan sendiri dan seneng gitu saya. Mungkin itu yang dirasakan juga oleh anak-anak yang hari ini menyambut saya datang kayak gitu. Dan mungkin kalau tadi dilihat, saya tuh kalau Jumatan itu kadang nggak pernah di depan. Karena kadang, ini mungkin semua mungkin ini ya, karena kadang kalau jadi pemimpin kan ada protokoler ya. Itu pernah saya sewaktu-waktu mau Jumatan itu saya dikasih saf paling depan. Saya sampaikan bahwa kalau di masjid itu nggak ada yang namanya bupati. Kalau saya datangnya belakangannya, saya sesuai datangnya aja. Jadi makanya kenapa saya itu kalau Jumatan tuh inginnya di belakang. Karena apa? Biar lebih dekat juga sama masyarakat. Kalau di depan isinya pejabat semua. Ngobrol kiri kanan depan belakang isinya pasti pejabat semua. Tapi kalau di belakang saya kadang barengnya sama ketua RT. Kadang di pinggir saya guru ngaji. Jadi kadang bisa sambil ngobrol setelah Jumatan. Jadi saya coba hilangkan itu. Sehingga apa yang jadi masukan masyarakat itu, saya ingin masyarakat itu merasa tidak ada gap dengan saya kayak gitu. Kalau menurut saya barangkali ya ini sangat luar biasa gitu ya. Di samping tujuan Pak Bupati ingin mendekat dengan masyarakat di bawah itu kan, silaturahim ke bawah. Jadi Pak Bupati itu kan melihat khususnya itu masalah infrastruktur. Hujan pun mulai turun, tapi semangat ngabret masih terus menyala. Perjalanan menuju desa Cupu Negara dilanjutkan. Nanti terdekat atau puskesmas terdekat. Kalau misalkan nanti pulang di rumah ada kendaraan, hubungi mantri terdekat aja ya Bu. Oh ya, alhamdulillah. Jadi hitanan masal ini merupakan salah satu kegiatan pada kegiatan Sabah Desa, kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Subang yang dipimpin langsung oleh Bapak Bupati Subang. Dan setiap kegiatan Sabah Desa ini diadakan kegiatan sunatan massal. Oh ya, alhamdulillah di acara sunatan massal ini yang menjadi sasaran adalah warga-warga yang kurang mampu, warga-warga yang ada di wilayah Kecamatan Cisalak khususnya. Dan bahkan ada warga-warga yang di luar kecamatan pun ikut kegiatan sunatan massal ini. Insya Allah nanti pelayanan yang diberikan ini insya Allah yang terbaik, karena pelaksananya pun itu ahli-ahli hitan yang sudah berpengalaman. Jadi kami kerjasama, Dinas Kesehatan itu kerjasama dengan teman-teman dari profesi, baik itu PPNI, IDI, Ikatan Dokter Indonesia, serta Ikatan Apoteker Indonesia. Bagi banyak keluarga, hitanan massal ini punya makna yang luar biasa. Program ini menjadi wujud kepedulian yang nyata dari pemerintah. Terima kasih Pak Bupati, terima kasih Pak Camat, terima kasih Pak Kepala Desa sudah mengadakan acara ini sunatan massal dari Gunung Panagara. Terima kasih, terbantu, sangat terbantu. Ya. Di sini juga kita mengikuti sunatan massal yang alhamdulillah bermanfaat sekali untuk kami, dan mudah-mudahan acara ini terus berlanjut ke depannya, makin sukses. Tak hanya itu, karena dalam budaya Sunda, indung teh sumber kahirupan. Pemerintah Subang juga bersinergi dalam menjaga dan mengasihi para lansia. Jadi Subangnya Ahka Indung itu gebrakan pertama saya waktu jadi bupati. Dan itu sebetulnya itu saya kolaborasi dengan Pak Gubernur, pemerintah Pemprov. Namun saya implementasikan langsung di Kabupaten Subang. Karena saya gini, di Subang ini kita masih punya banyak sekali lansia yang tidak terurus. Ada lansia bahkan yang tidak terdaftar di Bansos. Maka dari itu saya memberikan sebuah edaran kepada seluruh ASN di Kabupaten Subang. Itu setiap satu ASN harus punya satu ibu asuh. Setiap satu ASN harus punya satu ibu asuh, sehingga yang di sini yang saya harapkan itu lansia-lansia di Kabupaten Subang ini bukan hanya bisa di-cover secara material tiap bulan oleh setiap ASN, tapi juga kadang kan kalau orang tua, sudah tua, umurnya sudah rentan, kadang mereka juga ingin ada kasih sayang dan kepedulian dari pemerintah, sehingga
hari ini saya instruksikan seluruh ASN harus punya satu indung asuh, makanya disebut Subang ya, Kak Indung. Saya sendiri hari ini punya 12 ibu asuh yang setiap bulannya saya berikan santunan, dan mereka selalu saya sampaikan bahwa hari ini mereka punya anak jadi bupati. Jadi mereka harus menganggap saya sebagai anaknya dan saya menganggap mereka sebagai ibunya, dan setiap ASN pun melakukan itu dengan ibu asuhnya masing-masing. Lumayan setiap bulan itu terkumpul untuk ibu-ibu asuh itu hampir 260 juta setiap bulannya. Dan itu sukarela ya, nggak saya patok, nggak saya pakai aturan harus sekian, nggak, itu sukarelanya ASN. Silakan ASN, kan ASN juga punya gaji lumayan lah, menyisihkan setiap bulan 200-300 ribu. Bagi saya mungkin bukan hal yang berat, karena dengan berbagi juga itu mendapatkan lagi rezeki ke kitanya. Alhamdulillah setiap bulan itu ASN Kabupaten Subang hampir menyumbangkan uang pribadinya 260 juta untuk memberikan ke indung-indung asuh itu. Sampai hari ini bahkan hampir ada 1.600 indung asuh yang ibu-ibu itu tidak tercover oleh bansos. Inovasi Sabah Desa lahir dari kebutuhan yang sangat mendesak di lapangan. Dan bagi Bupati Subang, Renaldi Putra, tidak ada alasan untuk tidak sesegera mungkin menuntaskan tanggung jawabnya. Memberikan aksi nyata bagi satu persatu kegelisahan masyarakat. Ya, itu Sabah Desa Subang Ngabret. Karena Ngabret itu filosofinya kalau bahasa Sundanya berlari kencang. Tapi ada filosofi lain, Ngabret itu ngawangun bareng rakyat, tapi secara filosofinya berlari kencang. Jadi bagaimana dengan saya posisi hari ini sebagai bupati yang masih muda, saya harus bisa membawa seluruh perangkat daerah di Kabupaten Subang berlari kencang untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh masyarakat Kabupaten Subang. Ya, jadi hari ini kebetulan kita lagi ke daerah selatan, Subang Selatan, di mana kita hari ini berada di Desa Cupu Nagara, Kecamatan Cisalak. Ini salah satu desa tertinggi yang ada di Kabupaten Subang, karena ini berbatasan langsung dengan Lembang. Jadi di desa ini, sebenarnya ini desa dulunya terisolir. Karena jalannya sangat, mungkin teman-teman tadi mengikuti juga, dulu itu jalannya lebih hancur. Dulu itu jalannya sangat hancur, tapi kesini demi kesini semua diperbaiki. Akhirnya masyarakat di sini sudah mempunyai akses. Jadi keseruannya gimana, Kang? Bareng-bareng naik motor? Seru, sangat seru. Karena sebetulnya memang saya dari dulu sebenarnya naik motor. Sebelum jadi bupati, jauh-jauh hari sebelum jadi bupati, saya anak motor. Sehingga saya mengkombinasikan antara hobi saya dengan pekerjaan saya. Ya, sekalian ngajak juga kepala dinas supaya bisa lebih dekat dengan masyarakat. Karena dengan naik motor, saya rasa tidak ada gap antara saya dengan masyarakat. Masyarakat di tengah-tengah tiba-tiba kayak tadi ngeberhentiin saya, minta foto, coba nyampein aspirasi, jadi bisa lebih cepat sampai ke saya. Banyak, sebetulnya banyak, tapi kalau saya ambil salah satu momen berkesan, saya waktu itu pernah ketemu kakek-kakek tua ke saya nangis karena waktu itu rumahnya jelek, hancur, rumahnya sudah tidak layak. Saya agak tersentuh lah, karena ternyata di Kabupaten Subang masih banyak orang-orang yang bahkan mungkin untuk kita semua di sini masih bisa tidur nyaman dengan rumah yang bertembok. Ternyata masih ada orang tua yang rumahnya bahkan kalau hujan ya kehujanan, kalau panas kepanasan. Maka dari situ itu sebuah momen lah bagi saya, sedikit banyak memberikan saya pandangan bahwa saya betul-betul kerja itu harus maksimal agar masyarakat seperti itu oleh pemerintah daerah bisa diurus ke depannya, dan tidak ada lagi masyarakat di Kabupaten Subang yang mohon maaf untuk tinggal saja tidak bisa gitu. Sehingga itu salah satu momen saya, itu kalau nggak salah saya di daerah Pagaden tuh ada kakek-kakek, pernah saya posting juga itu di IG saya. Dan yang paling berkesan lagi salah satunya saya ketemu pengasuh saya waktu kecil. Iya, waktu saya di Patok Besi, saya udah 20 tahun nggak ketemu sama pengasuh saya waktu itu, namanya Bidami. Saya masih ingat, ternyata di Sabah Desa itu saya ketemu lagi sama dia. Dan dia bangga lah ngeliat saya dulu anak kecil yang naik sepeda sekarang udah jadi bupati. Itu sih saya sampai saya sedikit mellow lah ngelihat, oh ternyata masih sehat yang ngurus saya waktu kecil kayak gitu. Hari ini pemerintah daerah Kabupaten Subang merubah cara kerja.
Karena biasanya kan kalau kita berpacu dengan aturan-aturan kan terlalu bertele-tele. Sehingga acuan kerja hari ini pemerintah daerah Kabupaten Subang bekerja berdasarkan laporan dari masyarakat. Laporan hari ini harus secepatnya kita tindak lanjuti. Ya karena saya selama beberapa bulan menjabat ini, saya mencoba memberikan inovasi-inovasi. Karena bagi saya gini, selain masalah jalan, Kabupaten Subang ini terkenal dengan birokrasinya yang bertele-tele. Selama ini bikin KTP aja butuh waktu berjam-jam. Bikin sesuatu itu lama di Kabupaten Subang. Hari ini saya pangkas semua. Mulai bulan depan bikin KTP di Subang sudah tidak perlu lagi ke Dukcapil, tapi ke kantor kecamatan. Semua kantor kecamatan sudah bisa memberikan pelayanan KTP, KK, surat pindah, surat kematian. Itu kita limpahkan ke kecamatan agar apa? Agar masyarakat tidak jauh-jauh harus datang ke Dukcapil. Karena Kabupaten Subang geografisnya lebar dan luas. Lalu juga saya mencoba memberikan menggeliatkan ekonomi kreatif di Kabupaten Subang. Kalau teman-teman mungkin tahu di Subang ada yang namanya Subang Fest. Subang Fest yaitu Subang Festival yang saya laksanakan setiap bulan di hari Sabtu bulan terakhir. Itu Subang Fest itu tempat wadah bagi saya untuk anak-anak muda, pelaku-pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Subang bisa menunjukkan bakat dan menunjukkan keinginannya. Karena di Kabupaten Subang talentanya banyak, ada musisi, seniman, ada sastrawan yang di situ. Akhirnya setiap bulan saya kasih mereka waktu jam terbang untuk manggung di situ, untuk tampil sehingga mereka juga alhamdulillah bisa lebih berkembang. Dan dalam satu Subang Fest saja, terakhir kemarin Subang Creative Week, satu malam Subang Creative Week bisa melakukan perputaran ekonomi untuk UMKM yang stand di situ aja sekitar ratusan juta itu. Sehingga ekonomi di Kabupaten Subang sedikit demi sedikit bisa lebih baik lagi ke depannya kayak gitu. Mungkin teman-teman juga melihat, saya pertama Sabah Desa itu langsung saya evaluasi. Karena terlalu seremonial, terlalu terlihat acara. Saya nggak mau, justru saya tuh inginnya ngalir aja. Saya berhenti di mana, istirahat di desa mana itu ngalir gitu. Tapi saya nggak suka acara yang terlalu dibuat-buat. Saya nggak suka acara yang terlalu, karena kita juga lagi efisiensi anggaran. Dan ini Sabah Desa ini nggak menggunakan APBD sama sekali. Karena kita betul-betul pure aja, saya jalan ongkos sendiri, saya pakai uang bensin saya sendiri ya jalan, tanpa harus ada seremonial. Sehingga saya selalu tegaskan kepada seluruh jajaran, kepala desa, ketika saya datang, nggak usah terlalu mewah. Karena gini Kak, mungkin sudah menjadi kebiasaan ketika pimpinan datang itu kan orang ingin menunjukkan ya, kayak camat, kepala desa itu ingin menunjukkan bahwa mereka loyal dengan kita, sehingga hal yang tidak ada pun dia ada. Dulu kayak gitu, saya datang Sabah Desa, siang makan, sore makan, malam makan lagi, nggak berhenti makan. Karena mungkin mereka ingin menunjukkan, tapi saya bilang, ini ngabisin uang kalian, saya bilang, udah nggak usah. Jadi lapor Kang Rey itu yang tadi sedikit saya singgung. Jadi saya punya tim di media sosial saya. Jadi media sosial saya itu selalu saya buka. Kalau Akang Teteh pada lihat, itu di medsos saya ketika ada orang berkomentar pasti saya balas semua. DM itu pasti saya balas semua. Kadang sama saya, kadang kalau saya udah kewalahan sama admin. Tapi setiap hari itu semua aduan itu saya rekap. Tim saya rekap, aduan tiap hari itu direkap. Jam 7 malam aduan itu tim saya laporkan ke saya. Dan saya langsung umumkan di seluruh grup OPD maupun camat. Nih, ada laporan masyarakat, ini, tindak lanjuti. Setiap minggu, setiap briefing hari Senin itu dievaluasi. Laporan mana yang sudah ditindaklanjuti, laporan mana yang belum. Karena saya memberikan tugas, laporan hari ini besok harus selesai. Nggak boleh dinanti-nanti, nggak boleh dilama-lama. Makanya kalau OPD-nya yang lambat, itu tadi saya kasih reward di akhir bulan atau di awal bulan biasanya. Saya umumkan, di apel saya umumkan APDA, OPD terburuk. OPDA, OPDB, OPD terbaik. Saya umumkan di apel besar setiap awal bulan kayak gitu. Karena memang saya selalu menyampaikan kepada seluruh OPD, kita nggak usah muluk-muluk. Karena kan kadang kalau OPD terlalu teoritis ya. Ini kita setahun harus kayak gini Pak, setahun kita harus bikin ini, bikin itu. Kalau saya nggak, saya sampaikan, kita nggak usah muluk-muluk ngomong setahun. Yang jelas, OPD, ASN itu kerja hari besok itu sesuai laporan masyarakat hari ini. Nggak usah muluk-muluk dulu ngomongin tahun-tahun. Saya bilang, yang penting kita itu kerja atas dasar apa yang masyarakat inginkan hari ini. Masyarakat hari ini inginnya jalan selesai, ya besok kerjanya beresin jalan. Masyarakat hari ini pengennya masjid dibenerin, ya besok kita harus ngebenerin masjid. Jadi nggak usah terlalu teoritis, sehingga keluhan masyarakat itu harus bisa kita
tindak lanjuti secepat-cepatnya. Karena infrastruktur bagi saya punya multiplier effect. Ketika infrastrukturnya bagus, ekonominya bisa berkembang, pendidikan anak-anak kita bisa lebih terjamin, sehingga fondasi awal itu infrastruktur. Kalau infrastrukturnya jelek, kita nggak bisa ngomongin masalah ekonomi dan lain-lain. Kayak daerah-daerah seperti ini kan, kalau infrastrukturnya terus jelek, susah juga untuk ekonominya berkembang. Ya, bahwa hari ini di Subang, Jawa Barat maupun di Indonesia, anak muda itu sudah tidak dipandang sebelah mata. Bahwa pada dasarnya anak muda itu bisa ngambil peran loh sekarang. Saya jadi anggota Dewan Provinsi sebelum jadi Bupati di umur saya 22 tahun. Sekarang umur saya 28 tahun, saya jadi Bupati ini. Saya ingin memberikan pelajaran kepada anak-anak muda. Bahwasanya anak-anak muda hari ini, jika ada keinginan, ada kemauan, itu bisa menggapai apapun yang diinginkan. Saya aja jadi Bupati mimpi kan, kayak mimpi. Gak ada kepikiran saya umur 28 tahun saya udah bisa jadi Bupati. Tapi ini sebuah mimpi yang saya rasa anak-anak muda di Kabupaten Subang pun bisa bermimpi seperti itu dan tidak ada hal yang tidak mungkin. Jadi memang Sabah Desa itu pada titik akhirnya endingnya itu selalu saya main bola. Karena saya juga suka main bola dan kebetulan para OPD juga senang main bola. Jadi saya tutup main bola antara saya dengan masyarakat yang ada di desa tersebut atau di kecamatan tersebut. Ini saya nggak ada gap dengan siapapun. Kita main bola fair, main bola seru-seruan, dan saya selalu sampaikan, walaupun sampai hari ini saya belum kalah, tim saya belum pernah kalah, nggak tahu karena takut atau gimana, tapi saya selalu sampaikan, kalau main bola, main aja. Nggak usah mikir saya bupati, ada wakil bupati, ada sekda. Tapi bener, ketika saya main bola, kaki saya dipotong beneran sama kepala desa. Kemarin saya di sliding beneran. Jadi saya ingin mengajarkan lah kepada seluruh kepala OPD, seluruh masyarakat bahwa hari ini di bawah kepemimpinan saya, antara pimpinan dan masyarakat, antara pimpinan dengan kepala OPD itu tidak boleh ada gap, tidak boleh ada jarak, agar apa? Agar setiap hal yang tumbuh di bawah itu bisa cepat nyampe kepada saya. Karena saya selalu sampaikan kepada Pak Sekda, Pak Wabub, saya minta di zaman kepemimpinan saya 1% pun, 1.000 pun APBD, uang yang dikeluarkan oleh APBD itu harus uang yang dirasakan betul oleh masyarakat. Saya tidak mau lagi ada uang APBD dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak penting, untuk beli mobil dinas bupati, miliar-miliar. Karena jujur, pertama saya mau dilantik saya disodorin, Mbak, Pak Bupati mau mobil dinasnya apa? Anggarannya nyampe 2,5 miliar, saya bilang hapus. Anggarannya mending dipakai untuk bikin jalan atau ngebenerin sekolah-sekolah yang rusak. Jadi intinya saya ingin di akhir masa jabatan saya, Kabupaten Subang jalannya sudah selesai semua, sekolahnya sudah tidak ada lagi yang bocor, dan masyarakatnya bisa lebih sejahtera. Rakyat Subang, gotong royong, Subang, ngabret, Jawa Barat, istimewa. Bagi Kang Rey, setiap cerita yang dijemputnya bukan sekadar laporan, tapi panggilan hati untuk bekerja lebih dekat dan sigap. Dengan semangat itu, setiap langkah Sabah Desa menjadi bukti bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang keputusan di balik meja, namun juga soal hadir di tengah masyarakat, menyerap aspirasi, menggagas inovasi untuk meraih solusi. Demi membangun masa depan Subang yang unggul dan sejahtera.